Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Teguh Syahputra. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mendukung saya sampai saat ini. Ya, harapannya channel saya dapat berkembang lebih baik lagi ya. Dan untuk yang baru menonton video saya, jangan lupa di klik tombol subscribe. Teman-teman dapat memberikan like, dan bila perlu teman-teman semua dapat membagikan video saya ke teman-teman yang lain. Oke, langsung saja. Di sini saya mencoba membahas bagaimana P2H yang baik dan benar, dan ini biasanya dilakukan bagi operator ya, dan selain operator, apabila seseorang memiliki lisensi untuk mengoperasikan unit, itu wajib melakukan P2H sebelum mengoperasikan unit tersebut. Dan unitnya ini kita pakai unit Komatsu HD 785-7. Bagi teman-teman yang belum tahu unitnya, teman-teman dapat menonton video saya yang sebelumnya. Oke, kita langsung saja ke unitnya ya. Oke, saat ini saya sedang berada di depan unitnya ya. Jadi sebelum kita melakukan P2H, terlebih dahulu kita mengisolasi ya. Kita mengisolasi unitnya. Nah, di sini ada emergency stop. Nah, di sini kita off-kan lotonya seperti ini. Oke. Dengan seperti ini, unit ini sudah terisolasi. Selanjutnya kita akan memeriksa di bagian kiri unit, khususnya di bagian engine ya untuk saat ini. Nah, bila teman-teman lihat, kita di sini mengecek apakah ada kebocoran, bisa oli maupun fuel. Apabila tidak ada kebocoran, dinyatakan aman. Dan juga baut-baut yang ada di sekelilingnya ya. Setelah itu kita melakukan pengecekan level oli engine. Posisinya berada di sini ya, level oli engine. Oke, akan saya tarik begini. Nah, di sini ada terdapat high dan low. Apabila di posisi high itu dinyatakan bagus, dan apabila posisinya di low, segera laporkan ke mekanik ya, agar segera dianalisa. Seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Di sini tempat pengisian oli engine, keadaannya kuat ya. Next, kita lihat di sini ada fuel filter. Di sini tidak ada kebocoran. Kita lanjut di water separator, tepatnya di sini. Nah, di sini bila tidak ada kebocoran dan tidak ada genangan air, ini dinyatakan baik ya. Di sekeliling pada area engine tidak mengalami adanya suatu kebocoran apapun. Nah, ini dinyatakan baik, siap operasi untuk di daerah engine bagian kiri. Setelah itu kita melakukan pengecekan pada suspensi depan bagian kiri. Nah, untuk bagian tayar biasanya kita mengecek di boltnya ya,
di baut-bautnya ini apakah ada kelonggaran, dan di bagian tire. Nah ini biasanya ngeceknya sih secara visual ya. Masih di area kiri unit, kita melihat ke bawah dulu. Nah di sini kita akan memperhatikan apakah unit ada mengalami kebocoran oli atau tidak. Nah seperti ini. Nah, apabila tidak ada tetesan oli, dinyatakan aman. Lanjut kita ke bagian dalam. Nah seperti ini ya. Nah di sini kita lihat bagian-bagian hose-nya apakah ada mengalami kebocoran. Nah, di sana juga bagian atasnya juga seperti ini ya. Nah kita melakukan pengecekan seperti ini ya, bagian-bagiannya apakah ada mengalami kebocoran. Setelah itu kita cek di steering silinder. Seperti ini ya. Di sini kita lihat apakah ada juga kebocoran atau tidak, dan ternyata aman ya. Nah, baut-bautnya ini juga dicek, bagian-bagiannya dicek juga. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan di bagian hydraulic tank. Nah, di sini hydraulic tank ya, di sini levelnya. Nah, apabila seperti ini dinyatakan aman ya. Dan kalau dia ada kebocoran di sistem, ini bakalan tidak terlihat ini. Ini kosong habis. Di sini terdapat filter transmisi nih di bawah nih. Ada 4. Nah, kita melakukan pengecekan kebocoran pada filter transmisi. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, di sini ada level oli transmisi ya. Dia kalau stop posisinya di atas itu, kalau dia running posisinya di bawah sini. Ya, seperti itu. Kita lanjut melihat silinder hoist apakah mengalami kebocoran atau tidak di bawah sini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di situ apakah ada kebocoran atau tidak ya. Dan kalau tidak bocor berarti keadaannya masih aman untuk dioperasikan. Di sini teman-teman akan melihat di sisi bagian belakang terdapat 2 suspensi, dan di tengah itu namanya diferensial, biasa sebutan lainnya gardan ya. Di sini juga kita melakukan hal yang sama seperti tadi, contohnya di suspensi bagian kanan maupun kiri, pengecekan visual apakah dia mengalami kebocoran atau tidak, dan di bagian baut-bautnya semua aman, tidak ada potensi longgar. Selanjutnya kita melihat ke atas. Di sini ada bagian lampu yang dimana kita mengecek bagian lampu masing-masing apakah nyala. Di situ ada lampu sen kanan dan kiri, dan ada lampu brake dan lampu kerja. Di bagian situ juga ada lampu mundur ya, beserta alarmnya, back alarm. Kita lanjut di bagian kanan unit, posisinya di belakang ya. Di sini ada final drive atau penggerak akhir. Di situ ini ada kanan dan kiri, ini kita cek juga. Kita cek bagian bautnya dan bagian baut rodanya juga, teman-teman bisa lihat ya di sana. Sama juga kita di sini mengeceknya secara visual ya, nggak menggunakan tool tambahan. Oke, kita lanjut ke hoist bagian kanan. Kita lihat juga apakah dia mengalami kebocoran atau tidak. Bila seperti ini dinyatakan aman ya teman-teman, karena dia tidak ada kebocoran. Saat ini saya berada di
bagian bawah unit di belakang. Nah, di sini kita bisa melihat top rod ya. Di sini top rod. Kita cek juga top rodnya kanan dan kiri, bagian bawah dan juga ada bagian atas. Top rod bagian atas, kanan, kiri dan kanan juga di sini. Setelah itu kita melakukan pengecekan pada rear drive shaft. Di sini posisinya ini rear drive shaft ya. Oke, kita sudah melakukan pengecekan di rear drive shaft. Sini apakah ada benturan atau tidak. Dan di sini bagian depan diferensial apakah ada mengalami kebocoran atau tidak. Nah, sini ya. Masih di bagian kanan unit, teman-teman akan melihat tangki yang begitu besar ya. Ini tangki fuel atau fuel tank ya. Di sini ada fuel tank. Teman-teman bisa melihat level fuelnya di gauge sini di bawah ya. Di kabin juga ada di atas. Teman-teman bisa melihatnya di sini. Seberapa banyak fuel di dalam tangki ini. Kemudian di sini tempat pengisiannya, mengisi fuel. Kita lanjut di bagian kanan unit. Di sini teman-teman bisa melihat ada tank brake oli subtank ya. Di sini teman-teman bisa melihat level olinya di sini ya, di bagian sini. Nah, apabila dia di atas ini dinyatakan bagus atau aman. Bila ada masalah, ini olinya tidak akan kelihatan ya teman-teman. Di sini ada keran fuel sini, keran fuel. Ini posisi membuka jalur, ini posisinya menutup jalur, seperti itu. Terdapat juga silinder steering bagian kanan. Sini juga kita cek juga. Yang tadi kita udah ngecek bagian kiri, selanjutnya kita ngecek di bagian kanan apakah ada mengalami kebocoran atau tidak. Dan kita lihat juga tirotnya apakah dia ada mengalami kebengkokan ya, tidak balance seperti itu. Setelah itu mengecek bagian-bagian hose pada unit apakah ada mengalami kebocoran atau tidak. Nah, di atas itu di sini terdapat tabung akumulator. Oke. Di sini ada tayar sebelah kanan ya, atau nomor 2. Yang sebelah kiri itu nomor 1, yang sebelah kanan nomor 2. Nah, seperti ini. Kita juga memeriksa di bagian baut-bautnya juga secara visual beserta ban yang ini ya, besar ini ya. Setelah itu kita melakukan pengecekan di bagian kanan engine. Nah, di sini teman-teman dapat melihat filter oli. Di sini fuel filter di dalam sini. Di situ ini fuel filter dan di sana ada water separator. Kita memeriksa seperti yang tadi apakah ada kebocoran oli maupun kebocoran fuel pada engine. Nah, di sini nih bagian-bagiannya. Ini di situ dan di situ. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, biar teman-teman bisa tahu juga nih. Nah, seperti ini. Di sini ada fan kipas ya, ini kipas di sini. Di dalam sini ada belnya, fan bel. Nah, di situ itu kompresor ya, kompresor AC. Di sebelahnya lagi baru alternator. Oke. Nah, di sini juga ada suspensi bagian kanan depan ya. Nah, sama memeriksa hal apakah ada kebocoran atau tidak dan level pada suspensi ya, seperti itu ya.
Oke, kita periksa bagian baut-bautnya juga di sini secara visual. Apabila di bagian bawah unit telah kita jalani, setelah itu kita lanjut ke atas, pemeriksaan di bagian atas. Nah, di bagian atas sana. Oke, saya sudah berada di atas. Nah, di sini teman-teman dapat melihat air cleaner. Nah, di sini ada 3 ya, ada 3 air cleaner. Nah, dan harus dicek. Kita di sini melakukan pengecekannya di das indikator. Nah, posisinya di mana? Nah, di situ ada indikator yang menentukan keadaan air cleaner ini buntu atau tidak. Dan cara ngeresetnya tuh di bagian atasnya di sini ya, ditekan. Seperti itu. Selanjutnya, teman-teman akan melihat di sini ada level coolant atau level air radiator ya. Di sini ada tertera tulisannya penuh dan rendah. Di antara sini dinyatakan masih aman ya. Selanjutnya teman-teman juga akan melihat di sana terdapat tabung grease. Di sini ada autolock ya. Dia greasingnya secara otomatis. Dan di sebelahnya di situ ada tabung fire suppression. Nah, di situ untuk mencegah terjadinya kebakaran pada unit. Di bagian sini teman-teman akan melihat baterai ya. Ini ada baterai. Oke, di sini terdapat 4 baterai yang harus diperiksa. Masing-masing baterai ini memiliki 12 volt dan dirangkai secara seri dan paralel seperti itu ya. Mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam video saya. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang baru menonton video saya, jangan lupa di like, di komen, dan di share, serta jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Mungkin demikian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video berikutnya.